Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan perkuliahan kita mengenai fikih haji dan umroh. Untuk mengawali mata kuliah ini, Bapak akan memberikan pengantar mengenai haji, ya, bagaimana titik temu antara Baitullah dengan Ka'bah yang menjadi simbol untuk melakukan rangkaian-rangkaian ibadah dalam melaksanakan haji di Mekah, ya. Adapun dasar perintah haji itu sendiri bisa kita menyimak di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lillazi biwakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, ya, atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ada yang berkomentar bahwa ayat ini merupakan ayat yang pertama turun kepada Nabi Adam, atau perintah ini sejak dari Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian disebut sebagai Baitullah, ya, atau rumah Allah. Lantas apa perbedaan Baitullah dengan Ka'bah yang selama ini menjadi tempat kita melakukan aktivitas rangkaian haji, ya, di dalam Masjidil Haram itu, kemudian ada Ka'bah. Nah, tentu kita harus membedakan dulu apakah sama antara Baitullah dengan Ka'bah yang selama ini seringkali kita mendengar kita mengunjungi Baitullah atau kita mengunjungi Ka'bah, seolah-olah Baitullah dengan Ka'bah itu sama saja. Padahal kalau ditafsir secara mendalam, kalau mau dilihat ayat ini secara mendalam, maka tentu kita bisa membedakan bahwa sebelum adanya Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim, ya, sebagai penanda berbentuk kubus kotak, ya, ada yang sebelumnya disebut Baitullah. Nah, maka itulah saudara, salah satu cendekiawan Muslim, Dr. Sabri AR, ya, salah satu akademisi dari UIN Alauddin Makassar, mengumumkakan bahwa Baitullah itu adalah sesuatu yang bersifat spiritual, ya, lebih kepada spiritual. Sementara Ka'bah itu merupakan bangunan fisik, ya, yang segi empat atau kubus sebagai penanda, ya. Sementara Baitullah itu memiliki hubungan yang erat dengan Baitul Makmur, ya. Kalau kita memahami bahwa Baitul Makmur itu adalah tempat suci atau Ka'bah para malaikat di langit ketujuh, ya. Profesor Quraish Shihab misalnya mengatakan bahwa itu sejajar, ya. Baitul Makmur di langit ketujuh, tempatnya, kiblatnya para malaikat di langit ketujuh, itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi, ya. Maka orang yang berhaji itu, ya, bukan sekedar datang ke Mekkah, bukan sekedar datang ke Ka'bah, tetapi dia harus menyambungkan, ya, nilai-nilai spiritual yang sangat mendalam, jejak-jejak ilahi, ya, yang ada di dalam Ka'bah itu, atau yang disebut sebagai Baitullah itu. Kita melakukan dimensi spiritual yang cukup mendalam. Nah, ini tentu bisa dipahami bahwa antara Baitullah dengan Ka'bah itu sangat berbeda, ya. Nabi Adam alaihissalam, jadi di dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran tadi dikatakan bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, ya, yaitu Baitullah. Maka Nabi Adam alaihissalam juga memulai diberikan sebagai penanda bahwa disitulah kiblatnya dia harus beribadah. Maka jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meletakkan Ka'bah, ya, itu sekitar 2000 sampai 3000 tahun lamanya, ya. Maka sebelum adanya Ka'bah, maka kata Profesor Quraish Shihab, kalau membaca beberapa literatur, bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail itu adalah meninggikan pondasi Ka'bah, ya. Artinya bahwa sebelum ditinggikan pondasinya itu sudah ada sebelumnya, maka itu namanya Baitullah.
Dan Baitullah itu diberikan penanda oleh nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelum Ibrahim seperti Adam, Idris, Nuh, itu hanyalah tongkatnya, semacam tongkat ataukah sebagai sesuatu penanda yang belum berbentuk sebagai bentuk kubus seperti yang saat ini yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, ini merupakan suatu misteri ya yang sangat perlu didiskusikan bahwa ada kesadaran spiritual yang mesti kita pahami dalam membahas haji dan umroh. Ya bukan sekadar perjalanan wisata ya, bukan hanya perjalanan